Apa sering terjadi? Sering terjadi pada buku yang kubaca. Di taman ini aku tidak bisa jelaskan. Kenapa? Karena aku jawab apapun, kamu akan terus bertanya lagi sampai sesuai dengan isi di kepalamu. Sebaiknya kamu pulang. Ini kan taman. Kenapa masnya mengusir saya? Tidak baik. Sudah malam. Dingin bisa merusak tubuhmu, merusak lambung, bahkan bisa merusak dompet. Apalagi ini akhir bulan. Gak apa-apa, Mas. Saya sedang menikmati taman ini. Kamu sedang mendengarkan lagu. Lagu apa? Boleh ku tahu? Dan kamu sudah membaik. Masnya memperhatikan saya. Ini kan taman milik semua orang. Saya bukan orang sini, Mas. Saya dari seberang. Bahasa saya saja berbeda. Saya pikir di sini juga berbeda. Saya pikir dunia perkuliahan juga berbeda. Ternyata sama saja. Saya tetap sulit membaur. Lalu Mas tahu kan, saya jauh-jauh ke sini ingin melakukan apapun dengan bebas. Ya karena dulu saya selalu dipantau oleh orang tua saya. Mas gak tahu kan rasanya? kemudian Lalu teman-teman saya tadi di kafe mengabaikan saya. Sama seperti ayah saya yang selalu mengabaikan saya ketika saya ingin bepergian. Ya makanya dari itu Mas, saya nggak punya teman. Tapi ada kok beberapa dan cukup dekat juga.
gak tahu kan rasanya. Sudah. Biasanya saat seperti ini saya pasti sedang memaki tembok kamar saya atau bersembunyi di bawah selimut. Ya makanya dari itu sekarang saya kesini. Lanjutkan. Ya saya kesel, Mas. Mereka nggak bisa hargain saya. Padahal saya sudah berusaha menghargai mereka. Apa saya akan terus seperti ini, Mas? Dunia serasa nggak adil, Mas. Dunia hanya milik mereka saja. Sekarang taman ini milikmu. Aku pergi dulu. Loh, Mas, Setidaknya bangku, lampu, kerikil, dan semua yang ada di sini mau mendengarkanmu. Aku tahu kamu hanya ingin didengar, bukan diberi saran. kasih Mas. Aku pergi dulu. Bajingan! Hampir aja aku mati. Permisi Mbak, apakah Mbaknya ada air minum? Kalau ada, bagi dikit Mbak. Indah, Mas. Oh, apa betul Mbaknya tak ada air minum? Oh, aku habis berlari Mbak. Aku berlari dari pasar di ujung jalan sana Mbak. Apa benar Mbaknya tak ada air? Masnya bisa lihat kan? Saya nggak bawa air minum. Ya sudah Mbak, kalau begitu aku pinjam bangku di sebelah sana ya untuk istirahat. Ini kan taman. Taman milik siapa saja. Terima kasih Mbak.
di sekitar sini memang sepi, Mbak. Iya, seperti yang masnya lihat. Betul, Mbak. Seperti yang Mbak katakan tadi. Tempat ini memang sepi. Tak pernah ramai. Ya, seperti malam ini lah. Kadang tempat ini dijadikan sebagai pelarian untuk semua orang, Mbak. Ya, termasuk aku, Mbak. Berlari. Oh, iya, Mbak. Aku habis berlari dari sana menuju ke sini karena dikejar orang, Mbak. Tak tahu pula kenapa aku dikejar, Mbak. Kenapa, Mbak? Kenapa masnya membawa tas perempuan? Tas perempuan. Mana, Mbak? Itu samping masnya. Oh, ini. Sedari tadi tas ini juga di sini, Mbak. Tas ini bukan milik aku. Mungkin milik seorang perempuan, Mbak. Sudahlah, Mbak. Aku takut dengan Mbaknya di sini. Loh, Mas. Aku pergi dulu. Mas mau kemana, Mas? Makasih. Mas! Mas! Curi. Pencopet. Jamret. Apa dia? Kopek. Mas! Mas! Entahlah. Ngapain saya memikirkan urusan orang lain? Loh, Sedangkan saya sendiri harus memikirkan urusan saya sendiri. Apapun sebutan pekerjaan orang itu, yang saya tahu orang itu hanya datang dan mampir di taman ini. Jika ada yang menanyakan, ya saya jawab nanti saja. Tapi lain cerita kalau saya yang dituduh. Saya pasti berdalih. Tapi kok matanya nggak asing ya? Permisi, Mbak. Itu tas punya Mbak bukan ya? Bukan, Mbak. Bukan punya saya. Tas ini mirip, Mbak, dengan milik saya. Ini beneran bukan punya Mbaknya. Bukan, Mbak. Kalau saya cek dulu boleh? Silakan, Mbak, dicek dulu aja.
Mbak, ini punya saya. Nih lihat KTP-nya. Punya saya kan? Jadi semua barang-barang yang ada di sana punya saya semua, Mbak. Makasih ya, Mbak, udah mau jujur. Tapi Mbak, saya tidak melakukan apapun. Yang saya ingat, tadi ada laki-laki membawa tas Mbak ke sini. Kemudian dia pergi. Seorang laki-laki. Copet sialan. Makin biadab. Saya udah curiga kalau dari awal dia pasti pelakunya. Padahal Mbak, belum lama ini saya kenal dengan dia. Kenal dengan dia dari aplikasi kencan. Malah udah kayak gini. Tahu gak Mbak? Bahkan beberapa kali saya membelikan dia makanan, kopi, dan tak jarang juga saya membelikan dia rokok ataupun bensin. Emang laki-laki kurang ajar, gak tahu diri. Untung aja barang-barang saya nggak ada hilang. Apa Mbaknya yakin? Yang penting semuanya sudah aman kan Mbak? Loh, bukan. Bukan seperti itu maksud saya. Saya pikir beberapa laki-laki emang nggak tahu diri. Belum lagi suka menebar janji yang berkata manis, dan ternyata hanya ingin meniduri saya. Mereka pikir saya ini apa? Setelah meniduri logika dan perasaan saya, laki-laki itu malah ingin lebih. Kok Mbaknya bisa bilang begitu? Gini loh Mbak, bukannya saya mau memberi tingkatan dalam perihal logika, perasaan, dan diri saya sendiri. Tapi mereka tuh udah kurang ajar. Belum lagi banyak dari mereka yang suka pergi begitu saja, pergi tanpa penjelasan. Bukan pergi, tapi lari. Oh iya Mbak, tadi dia bilangnya balari. Memang kurang ajar. Memangnya saya serendah inikah? Sampai-sampai Tuhan selalu mempertemukan saya dengan laki-laki yang seperti itu. Saya senang bergaul, senang berbincang. Tapi mereka, para laki biadab itu selalu punya cara agar bisa meniduri logika dan perasaan saya.
Maaf mbak, saya tidak bisa bantu apa-apa. Kamu gak perlu minta maaf. Ini kan taman. Ngomong-ngomong, kamu kuliah di sini? Iya. Mbaknya? Pantes aja. Mukamu kelihatan gak asing. Kayaknya kita pernah bertemu deh. Di daerah kampus. Atau mungkin saya yang salah lihat. Sepertinya Mbak salah lihat. Saya jarang sekali bergaul di tempat umum. Loh, kenapa? Kamu kan cantik, pasti bisa diterima. Semua orang selalu bilang begitu. Jika kamu cantik, ya urusan duniamu tinggal setengahnya lagi. Berbeda dengan saya. Coba lihat. Biasa aja kan? Makanya selalu bertemu dengan laki-laki biadab. Tapi Mbak, saya nggak seperti itu. Oh, saya tahu. Mungkin kamu yang gak bisa jujur sama diri kamu sendiri. Udahlah, kamu tuh udah punya modal. Lagi pula, sekarang tuh banyak laki-laki yang memandang dari fisik. Gak perlu repot. Setuju. Ini bukan soal laki-laki, Mbak. Ini soal ketenangan hati saya. Belum lagi dalam pertemanan. Mbak, dengerin saya. Pertemanan perempuan itu ibaratkan pisau bermata dua. Ya berbeda dengan pertemanan laki-laki. Ya memang kita sebagai perempuan itu merasa, tapi ya udahlah, kamu juga pasti bisa diterima. Ya walaupun ada aja nih yang mau berteman denganmu karena alasan tertentu. Jika alasan itu udah hilang, ya kamu ditinggalkan. Tapi dengerin saya, kamu itu cantik. Dan didengar dari tutur katamu,
Kamu bukan dari sini ya? Sama-sama. Sama seperti saya. Ya walaupun nggak sama. Justru karena bahasa saya berbeda, Mbak. Kamu tinggal memilih. Memilih teman yang satu bahasa. Jika itu permasalahanmu. Asal kamu jangan balas dendam kepada mereka yang berbahasa berbeda. Kamu dan teman-temanmu juga nggak bisa seenaknya aja di tempat orang. Apa harus seperti itu, Mbak? Iya. Itu saran laki-laki pada malam itu. Karena dulu saya pernah bertemu dengan laki-laki yang mengatakan seperti itu. Tanda agar aku mengerti untuk tidak lagi menemuinya. Bisa seperti tanda dilarang parkir, dilarang berhenti, atau pasang saja pemberitahuan di depan taman ini kalau taman ini udah gak boleh untuk dikunjungi. Mbak, saya pusing. Apa di sini ada yang jual obat ya? Sebentar. Kasih. Saya bawa obat sakit kepala. Nih. Tapi gimana kalau kamu saya antar pulang? Walau dipanjang ingat, namun hakikat Mas, Mas G, tadi katanya saya bisa ngibur cewek di sini, Mas. tadi dia di sini. Berarti udah nggak ada ya, Mas? Kalau gitu kasusnya nun sewu nih, Mas, saya nggak bisa terima uang ini. Gini Mas G, saya kan pengamen, kerjaan saya ya nyanyi. Tadi di sana yang suruh saya nyanyi buat cewek kan Mas G. Sekarang ceweknya udah nggak ada, masa saya kudu terima uang ini, Mas? Ambil aja. Saya nggak enak, Mas. Ya udah, nggak apa-apa, ambil aja.
Gimana kalau saya nyanyiin lagu ciptaan saya buat Mas D ya? Gak usah. Aku mau baca buku. Jangan gitu toh Mas. Kan saya pengen duit ini halal. Ini kan taman. Lakukan sesukamu. Sejak ku memandang kau yang seindah purnama, terbang melayang ku dibuat karenanya. Jika 1000 orang berkata engkau tak cantik, abaikan saja. Bagiku kau yang terindah. Papararara. Meski dirimu tak secantik model iklan, namun bagiku kau yang terbaik untukku. Jika 1000 orang berkata engkau tak cantik, abaikan saja. Karena bagiku kau yang terindah. Papararara. Jika terjadi menumpah bersama dampingi. Wow. Sampun Mas D, saya mau pamit. Meskipun saya pengamen Mas, saya nih orangnya jujur. Biarpun ini taman, yang suruh saya nyanyi di sini kan Mas G. Meski bukan yang pertama kali Mas G suruh ke saya. Ya. Terima kasih. Ji, sami-sami Mas G. Setiap malam taman ini menjadi saksi kecintaanku terhadap membaca dan menulis. Biarpun banyak orang yang mengoceh, meracau, berkeluh kesah di setiap malam, setidaknya aku punya taman ini. Iku yang menjadi taman untuk semua orang.
Mas, Mas, kau ini Mas G kan? Mas, cobalah kau tengok mukaku dulu, Mas. Aku loh, Mas. Aku yang pernah cekcok dengan Mas G ketika kita bertemu di taman kota sebelah, Mas. Maaf, aku tak mengenalimu. Aku loh, Mas. Aku yang pernah mencopet sebuah tas milik perempuan yang berbaju merah, Mas. Kau pasti ingat. Ya, aku ingat. Kamu masih mencopet. Justru sedari tadi aku sedang mencari sebuah tas, Mas. Tadi aku membawanya ke sekitar sini, tapi aku lupa menaruhnya di mana, Mas. Masih saja. Mas, aku hanya mengambil apa yang seharusnya aku ambil, Mas. Dan aku tahu betul jika sebelumnya aku harus memberi jikalau aku ingin diberi, Mas. Ya, walaupun Aku